Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar yang budiman, ketemu lagi dengan Akendang di meja tutorial dan kali ini kita akan membicarakan rotasi. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita sebelumnya tentang transformasi geometri yang sudah kita bicarakan, yaitu translasi, refleksi, kali ini rotasi dan nanti dilatasi. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Ada di layar ini yang satu biru, yang satu merah untuk berputar. Untuk berputar mengelilingi lingkaran ini. Nah, kita suruh mereka berputar dan mereka berputar. Maka itulah rotasi. Kalau sudah berputar, berarti itu rotasi. Putar seperti ban mobil, berputar seperti matahari, berputar seperti bulan, berputar. Itulah rotasi. Dan tutorial kita sudah selesai. Tidak secepat itu, kawan. Masih ada lagi yang harus kita pahami. Satu, apa itu perputaran itu sendiri, seperti yang kita sudah lihat. Kemudian, apa rumusnya? Karena kita belajar matematik, tentu kita belajar rumus-rumus. Lalu dan latihan soal-soalnya. Mari kita lanjutkan. Ada dua rotasi yang kita bicarakan. Yang satu rotasi pada titik pangkal dan satu lagi rotasi pada titik yang lain, yaitu pada titik A, B. Nah, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini kita putar pada titik pangkal. Sudutnya kita geser menjadi 15 derajat, 30, 45, 75, 90. Jadi kita nanti akan mencari rumus kenapa titik 2,3 kalau diputar sejauh 90 derajat hasilnya adalah titik min 3,2. Demikian pula titik-titik yang lain tentu bisa kita cari kalau rumusnya sudah kita peroleh. Ini kalau 180 posisinya jadi di situ, sudutnya posisi titiknya menjadi min 2,3. Oke, ini yang pertama. Ini kembali ke semula karena kita mutarnya sejauh 360 derajat. Dan putaran 360 derajat sama dengan putaran 0 derajat. Gitu kan? Oke, yang ini adalah yang putarannya bukan pada titik pangkal, tapi pada titik A, B. Dalam hal ini pada titik 11,1. Kita geser. Jadi di 9,1 dan ini kita geser juga. Lalu dia berubah lagi. Jadi dua macam rotasi inilah yang akan kita bicarakan. Oke, kita lanjut lihat slide berikutnya. Kalau titik ini kita geser, sini katakanlah, itu berarti titik C berubah menjadi titik D. Atau titik C berputar sejauh 38 derajat, atau 5 derajat, atau berapapun kita putar, dan titik koordinatnya berubah. Tapi idenya adalah, kalau ini titik A dengan koordinatnya X, Y, A koordinatnya X, Y, lalu dirotasi terhadap titik pangkal menjadi titik D, dan koordinatnya menjadi aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Pertanyaannya adalah matrik apa yang sesuai, yang memindahkan dengan tepat titik di sini jadi ke sini. Titik yang tadinya di sini jadi ke sini. Titik yang tadinya di sini jadi ke sini. Matrik apa yang sesuai? Dalam hal ini matrik 2x2, matrik ABCD, matrik ABCD yang sesuai sehingga kita bisa memindahkan setiap titik yang ada di sini ke sini sesuai dengan putaran yang kita buat. Baik, sekarang kita lanjutkan.
Kalau karena rotasi, titik A yang koordinatnya X, Y menjadi A aksen, dan koordinatnya X aksen, Y aksen, dan kita berpikir apa matrik yang sesuai yang menggambarkan transformasi rotasi itu, kita bisa menggunakan pemahaman kita tentang koordinat kutub atau koordinat polar. A yang koordinatnya X, Y itu kita nyatakan dalam koordinat polar menjadi R cos alpha, R sin alpha. Demikian pula dengan A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. X aksennya berarti menjadi R cos alpha plus beta sesuai dengan pertambahan sudutnya. Dan Y-nya, Y aksennya menjadi R sinus alpha tambah beta. Lalu ini kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Ini R cos alpha plus beta dan R sin alpha plus beta satu matrik seperti ini. Kemudian matrik yang kita cari, matrik rotasi yang akan kita rumuskan. Kemudian titik A yang kita rotasikan. R cos alpha dan R sin alpha. Sekarang karena ini rumus, kita selesaikan saja menurut rumusnya. Bahwa kosinus alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta dikurang sinus alfa kali sinus beta. Sedangkan sinus alfa plus beta itu menjadi sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa kali sin beta. Sedangkan ini perkalian dua matrik, matrik 2 kali 2 kali matrik 2 kali 1. Jadi kalau dikalikan ini akan menjadi AR cos alfa ditambah BR sin alfa. Ini kalau dikalikan CR cos alfa ditambah DR sin alfa. Ini sama-sama mengandung R, jadi R-nya kita keluarkan, ini ada R-nya kita keluarkan, R-nya kita coret, habis. Tinggal ini. Nah, ini satu, sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini seperti 2 ditambah 3. Boleh saja 2 tambah 3 itu ditulis menjadi 3 tambah 2. Jadi ini boleh saja kita tulis menjadi kosinus alfa sin beta ditambah sinus alfa cos beta. Lalu kita bandingkan antara ini yang ada di kiri dengan ini yang ada di kanan. Ini ada cos alfanya, ini ada cos alfanya. Ini ada sin alfanya, ini ada sinus alfanya. Ini ada kosinus alfanya, ini ada kosinus alfanya, ini ada sinus alfanya, ini ada sinus alfanya. Kalau begitu, apa artinya A? Berarti A sama dengan kosinus beta. Dan apa B? B berarti sama dengan min sinus beta. C artinya C sama dengan sinus beta, karena ini sama-sama cos alfa. Dan D berarti sama dengan kosinus beta. Kalau begitu, matrik ABCD itu sama dengan matrik dari kosinus alfa minus sinus alfa, dan kosinus alfa. Ini adalah matrik yang sesuai untuk menggambarkan transformasi rotasi dari titik X, Y sehingga menjadi X aksen, Y aksen. Dan satu hal lagi, kalau titik pangkalnya bukan di 0,0 tetapi di A, B, berarti X-nya harus kita kurangkan dengan A, Y-nya harus kita kurangkan dengan B. Tapi harus dikembalikan, jadi harus ditambahkan lagi menjadi A tambah A dan B. Sekarang kita sudah menemukan rumus yang menyatakan rotasi dari suatu titik atau suatu bangun geometri. Jadi kalau rotasi itu matrik rotasinya adalah kosinus alfa kurang sin alfa, sinus alfa, dan kosinus alfa. Tergantung alfanya berapa, lalu itulah matrik yang akan merotasi titik itu. Jadi contoh ini titik B. Titik B itu titik B itu di sini kita bulatkan. Nah,
4,1, kita rotasi dengan sudut 30 derajat, berarti kita rotasi mengalihkan titik 4,3 ini dengan matrik 0,9, ini pembulatan satu angka, 0,9 minus 0,5, 0,5, 0,9, kalikan ke sini sehingga dapatnya ini. B aksen itu 3,29. Kalau 45 jadi bagaimana? Tentu matrik rotasinya berubah. Matrik rotasinya berubah, koordinat B juga berubah. Demikian pula kalau kalau sampai 90 derajat. 0 min 1, 1 0 kali 4 1. Jadi 0 kali 4 ditambah 1 kali min 1. Min 1. 1 kali 4 ditambah 0, 1 kali 4 ditambah 0 kali 1. Jadi 4. Makanya kita dapat min 1,4. Begitu seterusnya. Setiap kita putar, berarti kita melakukan satu rotasi, matriknya berubah dan koordinat titik yang dirotasi berubah. Yang kita rubah tidak hanya menara Eiffel-nya, sehingga menara Eiffel-nya bisa jadi miring, lalu bisa jadi nyungsep, dan bisa kita bangun lagi, ya, dirikan kembali sehingga dia pulih lagi menjadi seperti semula. Dan di sini menara Eiffel-nya juga bisa kita rubah-rubah sehingga gambarnya juga berubah. Menara Eiffel-nya berubah, gambarnya berubah. Mungkin menara Eiffel kalau tertiup angin jadi seperti ini, bergoyang-goyang. Juga titik B-nya. Kalau ada gempa di Paris, lalu menara Eiffel akan bergerak-gerak seperti ini. Ini contoh soal rotasi pada titik pangkal. Dan ini contoh soal rotasi pada titik A, B. Kita akan mulai dengan contoh soal nomor 1. Titik A, koordinatnya 2,1, dirotasikan terhadap titik pangkal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya positif. Kita lihat nomor 1. Rumusnya bagaimana? X aksen, Y aksen sama dengan matrik rotasi, dalam hal ini kosinus 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Kalikan dengan matrik yang dirotasikan. Matrik yang dirotasikan adalah 21. Cos 90 itu 0, sin 91 itu 1, jadi min 1, ini jadi 1, ini jadi 0, ini 2, ini 1. Kalikan 0 dikali 2 ditambah negatif 1 kali 1, kita dapat negatif 1. 1 kali 2 ditambah 0 kali 1 berarti kita dapat 2. Jadi jawabannya adalah aksennya itu adalah koordinatnya 1, min 1,2. Min 1,2. Berarti jawabannya A. Ini. Nomor 2. Bayangan titik A oleh rotasi pada titik pangkal sejauh 45 derajat adalah negatif akar 2, akar 2. Tentukan koordinat titik A. Jadi ada hasil rotasinya ini, tapi yang ditanyakan koordinat titik pangkalnya. Tapi ingat rumusnya bahwa X aksen, Y aksen sama dengan matrik rotasi, dalam hal ini kosinus 45 derajat, 45 derajat, min sinus 45 derajat, sinus 45 derajat, kosinus 45 derajat,
derajat. Titik yang dirotasinya tidak tahu, berarti X, Y. Ini kita tahu, dikasih tahu oleh soalnya bahwa ini negatif akar 2, ini akar 2. Kosinus 45 setengah akar 2. Sinus 45 min setengah akar 2. Sinus 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Kalikan dengan X dan Y. Hasil perkaliannya menjadi setengah X akar 2 min setengah Y akar 2, bawahnya setengah X akar 2 tambah setengah Y akar 2 sama dengan negatif akar 2 dan akar 2. Jadi setengah X akar 2 dikurang setengah Y akar 2 sama dengan negatif akar 2. Setengah X akar 2 plus setengah Y akar 2 sama dengan akar 2. Eliminasi saja. Kalau dikurang, berarti ini akan habis. Ini jadi negatif Y akar 2. Kemudian ini menjadi negatif 2 akar 2. Atau Y sama dengan 2. Ya kan? Dicoret akarnya, jadi min Y sama dengan min akar 2, Y nya sama dengan 2. Lalu X nya berapa? Kita substitusikan setengah X akar 2 ditambah setengah Y akar 2 sama dengan akar 2. Setengah X akar 2 ditambah Y nya 2 kali setengah jadi akar 2 sama dengan akar 2. Kalau begitu ini dicoret jadi setengah X akar 2 sama dengan 0. Kalau begitu X nya sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah, bayangan titik A adalah 0,2. 0,2 itu B. Ini. Oke. Lanjut. Nomor 3, tentukan bayangan garis 3x min y plus 2 sama dengan 0 jika diputar sejauh pi/4 dengan pusat 0. Kita tulis rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan matrik rotasi cos pi/4 min sin pi/4 sin pi/4 cos pi/4 kali X Y. Cos pi/4 berapa? Pi itu 180. Jadi pi/4 45. Berarti ini cos 45. Berapa cos 45? Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 juga, tapi ini pakai minus. Setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 2 kali X kali Y. Ini tetap X aksen, Y aksen. Mencari bayangan itu, kita dalam pekerjaannya harus mensubstitusi X dan Y pada persamaan garis asal dengan X dan Y yang mengandung X aksen dan Y aksen. Jadi
X dan Y itu harus dinyatakan dalam X aksen dan Y aksen. Nah, ini untuk mendapatkan hal semacam itu, mendapatkan berapa X aksen, Y aksen dalam X aksen, Y aksen, ini seperti idenya seperti kita punya persamaan matriks. Misal ada matriks A itu hasil perkalian dari matriks B dengan X. Lalu ditanya berapa X-nya. Gitu kan? Nah, kita akan dapat X-nya kalau B ini dikalikan dengan inverse dari B. Karena B dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi identitas. Identitas kali X akan tetap X. Maka kita akan dapat X atau kita akan dapat XY di sini. Nah, karena di sebelah sini, di sebelah kanan dikalikan dengan inverse dari B, maka kanan pun harus dikalikan dengan inverse dari B. Sehingga kita akan dapat begini. Inverse dari B kali A itulah yang sama dengan X. Nah, ide ini kita gunakan untuk mencari X dan Y pada persamaan matriks ini. Ini juga persamaan matriks. Jadi kita akan dapat begini, X dan Y sama dengan inverse dari matriks ini yang dikalikan dengan X aksen Y aksen. Berapa inverse matriks dari ini? Itu 1 per determinan. Ingat, 1 per determinan AD min BC. Ini A-nya, ini D-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi setengah akar 2 kali setengah akar 2 jadi kuadrat dikurang AD min BC, kurang setengah akar 2 kali setengah akar 2, kurang dengan kurang jadi positif. Setengah akar 2 kuadrat kali matriks yang seperti ini tetapi tanda di sini A, B, C, D, tanda dari B jadi negatif, tanda dari C jadi negatif. Ingat kan matriks identitas, matriks inverse matriks 2 kali 2. Jadi setengah akar 2 setengah akar 2 min setengah akar 2 setengah akar 2 kali apa? Kali ini, kali X aksen Y aksen. Ini kalau dihitung berapa? Ini menjadi 2 kali 1/4 setengah. Ini 2 akar 2 kuadrat itu, akar 2 dikuadratkan dan akar 4 itu kan 2 kali 1/4 jadi setengah. Ini setengah berarti 1 dibagi 1 tidak usah kita tulis. Jadi tinggal ini saja kita kalikan. Ini setengah akar 2 kali X berarti setengah X aksen akar 2 ditambah setengah akar 2 kali Y aksen, ada aksennya. Setengah akar 2 kali Y aksen, jadi setengah Y aksen akar 2. Ini kalikan ke sini, jadi min setengah X aksen akar 2. Ini kalikan ke sini, tambah setengah Y aksen akar 2. Sama dengan ini. X. Jadi kita sudah dapat X sama dengan setengah X aksen akar 2 ditambah setengah Y aksen akar 2. Y sama dengan min setengah X aksen akar 2 ditambah setengah Y aksen akar 2. Jadi sekarang garis ini, garis 3X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Substitusi X ini dengan ini, substitusi Y ini dengan yang ini. Jadi ini akan menjadi 3 kali X, X-nya diganti dengan setengah X aksen akar 2 ditambah setengah, ini X aksen bukan X kuadrat, setengah Y aksen akar 2 dikurang Y ini min setengah X aksen akar 2 ditambah X aksen, salah terus,
setengah Y aksen akar 2 ditambah 2. Jadi ini 3/2 X aksen akar 2 ditambah 3/2 Y aksen akar 2 ditambah setengah X aksen akar 2 dikurang setengah Y aksen akar 2 sama dengan ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan ini dan ini. 3/2 X aksen akar 2 ditambah setengah X aksen akar 2 berarti jadi 4/2 sama dengan 2 X aksen akar 2 ditambah ini 3/2 Y aksen akar 2 dengan negatif setengah Y aksen akar 2 berarti menjadi 3/2 kurang 1/2 jadi 2/2, 2/2 itu 1 berarti ini Y aksen akar 2 ditambah 2 sama dengan 0. Semuanya bagi 2. Sebagi 2. Bagi akar 2. Semuanya dibagi akar 2. Atau dikali 1 per akar 2. Berarti jadi 2X aksen plus Y aksen ditambah 2 dibagi akar 2. Hasilnya akar 2 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah bayangan garis berarti 2X ditambah Y ditambah akar 2 sama dengan 0. Apa ini? C ya? 2X ditambah Y ditambah akar 2. C. Nih. Nomor 4, tentukan peta parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dirotasikan pada titik pangkal sejauh 90 derajat. Nomor 4, rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan matrik rotasi putaran 90 derajat. Masih ingat tadi? 0, min 1, 1, 0. Kalau diputar terhadap sejauh 90 derajat. Lalu kalikan, kita dapat 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y, dapatnya negatif Y, ditambah di bawahnya 1 kali X ditambah 0 kali Y, berarti dapatnya X. Jadi kita dapat X aksen sama dengan negatif Y, atau Y sama dengan negatif F aksen, dan Y aksen sama dengan X. Sekedar dibalik saja, X sama dengan Y aksen. Lalu parabolanya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Substitusi, Y-nya diganti dengan min X aksen sama dengan X, X-nya diganti dengan Y aksen kuadrat tambah 1. Dipositifkan berarti akan menjadi X aksen sama dengan min Y aksen kuadrat kurang 1. Kemudian bayangan parabola hasil rotasi, jadi X sama dengan min Y kuadrat kurang 1. Apa ini? B. Berikutnya soal-soal rotasi yang pusat rotasinya bukan titik pangkal, tapi titik B, koordinatnya A, B. Nomor 5, titik B, koordinatnya 5,-1, dirotasi terhadap titik P, koordinatnya 2,3 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan titik B. Kita lihat nomor 5. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan
kosinus 90 derajat searah jarum jam, berarti sama dengan minus 90. Min sinus minus 90 sinus min 90 kosinus min 90 derajat merotasi titik P5, min 1 pada titik pangkal 2,3, berarti min 2 min 3 ditambah 2, 3. Ingat tadi kosinus 90 min 90 0, ini jadi 1, ini sinus min 1, ini ada min jadi plus, ini jadi min, ini jadi 0, ini jadi 5 kurang 2, 3, min 1, min 3, min 4, ditambah 2, 3. Kalikan dulu. 0 kali 3 ditambah 1 kali negatif 4, negatif 4. Negatif 1 kali 3 ditambah 0 kali negatif 4, negatif 3. Ditambah 2 dan 3, maka hasilnya sama dengan negatif 2 dan 0. Jadi bayangan titik B atau B aksen koordinatnya adalah negatif 2,0. Negatif 2,0 mana? Negatif 2,0. Ini dia. D. Nomor 6. Garis X minus 2Y sama dengan 5 diputar 90 derajat terhadap titik 3, negatif 4 berlawanan arah jarum jam. Tentukan persamaannya. Nomor 6. Tulis saja rumusnya dulu. X aksen, Y aksen sama dengan kosinus 90. Kosinus 90 itu 0. Positif ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian sinus 90 min 1. Ini 1, ini 0. XY kemudian kurang 3 tambah 4. Kemudian ditambah 3 kurang 4. Nomor 6 rumusnya sama dengan nomor 5 ya. Oke, jadi ini kita hitung dulu. 0 min 1, 1, 0. Oh, langsung dikalikan saja karena ini nggak bisa dihitung lagi. Kita kalikan saja dulu. 0 kali ini 0 ditambah negatif 1 kali Y kali negatif 1 kali Y plus 4, berarti jadi negatif Y negatif 4. 1 kali X plus negatif 3 jadi X negatif 3 ditambah 0. Kemudian ditambah 3 negatif 4. Kita akan dapat ini sama dengan negatif Y negatif 1. Kemudian X ini negatif 7. Jadi kita sekarang sudah punya X aksen dan Y aksennya sama dengan ini, sehingga kita punya persamaan X aksen sama dengan min Y min 1 atau Y nya sama dengan min X aksen min 1. Dan ini Y aksen sama dengan X min 7
kita dapat X sama dengan Y aksen plus 7. Tinggal ini disubstitusikan ke persamaan garis. Persamaan garisnya persamaan garis X kurang 2Y sama dengan 5. X-nya diganti dengan Y aksen plus 7 dikurang 2 kali minus X aksen negatif 1 sama dengan 5. Hitung saja dulu ini. Y aksen tambah 7 tambah 2 X aksen ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 5 dikurang 7 dikurang 2 atau 2X aksen tambah Y aksen sama dengan negatif 4. Jadi bayangannya adalah garis 2X ditambah Y sama dengan negatif 4. 2X ditambah Y sama dengan negatif 4. Ini C. Soal nomor 7, tentukan peta parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2 dirotasi pada titik 1,5 sejauh negatif 90 derajat. Nomor 7. Jawab. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan kosinus negatif 90 derajat min sinus negatif 90 derajat sinus negatif 90 derajat kosinus negatif 90 derajat merotasi X dan Y. X-nya dikurang 1, Y-nya dikurang 5 ditambah 1 dan 5. Ini menjadi 0. Ini sinus min 90 min 1 dengan ini negatif jadi 1. Ini min 1, ini 0. Ini X min 1, ini Y min 5 ditambah 1 dan 5. Kalikan dulu. Ini ke sini 0, ini kali ke sini jadi Y min 5. Ini jadi minus X plus 1 ditambah 1 dan 5. Hasilnya sama dengan Y minus 4 minus X plus 6. Jadi sekarang kita punya X aksen sama dengan Y minus 4. Berarti kita dapat Y sama dengan X aksen tambah 4. Dan kita punya Y aksen sama dengan min X tambah 6. Maka X-nya sama dengan min Y aksen tambah 6. Sekarang kita substitusikan ke persamaan parabola. Parabolanya Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Y-nya diganti dengan X aksen tambah 4 sama dengan negatif Y aksen tambah 6 dikuadratkan tambah 2. Ini jadi Y aksen
kuadrat dikurang 12 Y aksen ditambah 36 ditambah 2. Ini X aksen tambah 4. Jadi sekarang X aksennya sama dengan Y aksen kuadrat kurang 12. Y aksen ditambah 36 tambah 2, 38. 38 kurang 4 tambah 34. Jadi persamaan bayangannya adalah X sama dengan Y kuadrat min 12 Y ditambah 34. Ini ada di mana? Ini D. Jadi ini jawabannya D. Oke, sampai di sini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi pada bahasan kita tentang dilatasi.